Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan episode yang lalu tentang indahnya kematian yang kedua. Sudah kita ketahui bersama bagaimana kematian yang indah itu. Kematian yang indah itu adalah pasrahnya kembali hamba kepada Tuhannya. Pasrahnya kembali kewujudan hamba kepada kewujudan Tuhannya. Pasrahnya kembali kehidupan hamba kepada kehidupan Tuhannya. Pasrahnya kembali kekuasaan hamba kepada kekuasaan Tuhannya. Pasrahnya kembali kehendak daya upaya ikhtiar hambanya kepada daya upaya dan ikhtiar Tuhannya di hatinya. Itulah yang dimaksud kematian yang indah. Jadi manusianya hakikatnya sudah mati, yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, dan yang punya kehendak dan daya upaya sudah Allah sebagai pencipta seluruh manusia. Jadi di dalam hati sudah wujud nyata Allahnya daripada manusianya. Itulah makna kematian yang indah di sisi Allah. Matilah sebelum matimu. Jadi sebelum datang ajalmu, matikanlah dirimu, maka kau akan selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kami kutipkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Artinya dia, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu
pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Shadaqallahul Azim. Surat Al-Baqarah ayat 54. Jadi di sini ketika Nabi Musa mengingatkan, ketika Nabi Musa tahu sepeninggal Nabi Musa bahwa kaumnya berpindah sesembahan, yakni menyembah anak lembu, maka bertaubatlah kalian kepada Tuhanmu. Yang menjadikan kamu semua. Jadi bertaubat kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Karena selama ini kita tidak merasa bahwa kita ciptaan Allah. Apa buktinya? Allah tidak ada bagimu. Allah tidak wujud bagimu. Allah tidak nyata bagimu di hatimu. Inilah bukti bahwa selama ini kita tidak merasa bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Kita merasa di dalam hati kita bahwa diri kita adalah ciptaan hawa nafsu, iblis dan setan yang bersarang di dalam singgasana hati kita selama ini daripada menjadi ciptaan Allah. Terbukti di dalam hati kita selalu li nafsi daripada lillahi ta'ala. Ini perbuatanku hamba daripada ini perbuatan Tuhanmu yang menciptakan kamu. Di dalam hati kita kan demikian. Seolah-olah kita menyembah dan mengabdi Allah di dalam solat-solat kita. Seolah-olah kita mengabdi dan menyembah kepada Allah di dalam semua ibadah-ibadah kita. Tapi hakikatnya di dalam solat dan ibadah kita selama ini, kita hanyalah bermaksiat saja. Kita hanyalah mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita selama ini. Jadi mana mungkin kita dikatakan menyembah dan mengabdi kepada Allah, sementara yang jadi Allah, yang jadi Tuhan adalah dirimu sendiri di hatimu selama ini. Ya takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah sementara manusia memberhalakan dirinya sendiri. Tak ubahnya ketika kaumnya Nabi Musa memberhalakan anak lembu. Jadi bila Anda ingin dikatakan bertakwa kepada Allah, maka bunuhlah dirimu. Jadi maksudnya bukan bunuh diri. Yang dimaksud di sini adalah tiadakan diri manusiamu di hatimu. Tiadakan wujud diri manusiamu di hatimu. Tiadakan wujud hidupmu di hatimu. Tiadakan wujud kuasamu di hatimu. Tiadakan wujud kehendak daya upaya dan ikhtiarmu di hatimu. Kembalikan semua kepada yang berhak, yakni Tuhan yang menciptakan dirimu. Jadi ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah adalah pencipta dirimu, dan sesungguhnya Allah lah pencipta apapun yang kau perbuat. Jadi kembali, matikan dirimu kembali kepada Allah. Maksudnya jangan jadi Tuhan lagi di hatimu.
Jangan jadi penguasa lagi di hatimu atas hidup dan badan ini. Inilah makna kematian yang indah di sisi Allah. Hamba kembali kepada Allah. Inilah yang dimaksud bunuh diri itu. Membunuh hawa nafsu, membunuh keegoisan, membunuh karakter-karakter hayawanmu di hatimu. Sehingga selamatlah dirimu meniti ihdinas siratal mustaqim, yakni meniti jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, berilah kami kenikmatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi contohlah para nabi dan para rasul. Nyontoh apanya? Nyontoh imannya, nyontoh batinnya. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran sudah diabadikan, Muhammad, bukan kamu yang lempar, tapi aku yang lempar, kata Allah. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi akulah yang memanah, kata Allah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, tapi akulah yang membunuh, kata Allah. Nah, berarti jadilah seperti Muhammad yang tidak bisa apa-apa kecuali dikuasai dan dikehendaki oleh Tuhannya. Itulah potret, itulah cermin iman dan akidah tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita berharap-harap syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, sementara hati kita selama ini tersesat jauh dari iman apa yang ada di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana mungkin dapat syafaat. Kalau kita hanya mencontoh sholat secara dohir, ibadah secara dohir, zikiran secara dohir, sholawatan secara dohir, tapi di dalam hati kita masih kotor, yakni terkuasai, masih makhluknya yang jadi Tuhan di hatinya, maka semuanya ya kotor. Tak akan pernah sampai, tak akan pernah tersyafaati. Karena yang punya syafaat itu bukan dohiriahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, syafaat dan hidayah itu adalah kuasaku, bukan kuasa dirimu. Jadi syafaat itu adalah syafaatullah, milik Allah. Ketika hati sudah kembali kepada Allah, ketika hati sudah mematikan kenafsian, keegoan, kemanusiaan, diri kita di hati kita kembali rojiun ke dalam kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kerajaan Malikin Nas, Tuhan yang mentuhani manusia. Bila hati sudah demikian, maka sinkronlah seperti hatinya para nabi dan rasul, seperti imannya para nabi dan rasul, seperti tauhidnya para nabi dan rasul, yang mana di dalam hatinya selalu la ilaha illallah. Akan tetapi selama ini di dalam hati kita berbunyi apa? Contoh, nama saya Halim. Selama ini kan di dalam hati berbunyi la ilaha illa Halim. Benar bukan? Cek nama Anda masing-masing. Kelihatannya kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi aplikasi praktek di dalam hati kita bukan Allah yang menjadi Tuhan, tapi diri manusiamu sendirilah yang menjadi Tuhan di hatimu, yang merasa bisa membaca la ilaha illallah.
padahal hakikatnya berbunyi la ilaha illa halim, la ilaha illa yayu, la ilaha illa sebagainya. Manusianya yang merasa membaca la ilaha illallah karena manusianya masih menjadi Tuhan di hatinya daripada Allah sebagai pencipta dirinya di hatinya. Karena tiada iman, karena tiada takwa, maka jauh dari iman dan takwa, apalagi Islam. Jadi Islam itu syaratnya harus iman dan takwa. Maka Islamlah manusia, maka selamatlah apa yang dikerjakannya. Sholatnya pasti lillahi ta'ala, ibadahnya pasti lillahi ta'ala. Setelah apa? Setelah manusianya menuju kematian yang indah. Manusianya sudah tak merasa hidup lagi di hatinya, karena hidup itu hanya Allah. Manusia sudah tak merasa wujud lagi diri manusianya di hatinya, karena yang wujud adalah pencipta diri manusianya. Manusia sudah tak merasa kuasa sendiri diri manusianya di hatinya, karena yang berkuasa hanyalah yang menciptakan manusia. Inilah yang dimaknai kematian yang indah. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, maka matikanlah dirimu daripada kau menyembah berhala-berhalamu di hatimu, termasuk memberhalakan dirimu sendiri, termasuk memberhalakan kehidupanmu sendiri, termasuk memberhalakan kekuasaanmu sendiri di hatimu. Maka matikanlah dirimu, bersihkanlah hatimu dari cipta-cipta diri manusiamu. Maka sempurnalah imanmu, maka kembalilah dirimu. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Jadi husnul khotimah dulu sebelum kedahuluan ajal menjemput. Jadi kunci la ilaha illallah, kunci husnul khotimah sudah diraihnya bagi orang-orang yang beriman hatinya hanya kepada Allah. Bagi orang-orang yang selalu memegang teguh tali Allah. Apa maksudnya? Bukan tali-tali seperti tali tampar itu. Ini semua hanya kiasan-kiasan saja. Berpeganglah dengan tali Allah. Maksudnya apa? Berpegang teguhlah di dalam dadamu bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusiamu. Inilah yang dimaksud berpegang teguh pada talinya Allah. Jadi hati selalu hudur Allahnya daripada hudur kemanusiaannya di hatinya. Maka bila hudur Allahnya di hatinya, maka bila wujud Allah di hatinya, maka sudah berkuasa Allah di hatinya. Maka bila sudah hidup Allah di hatinya, maka seluruh amaliyahnya akan menjadi amal yang soleh. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena yang berbuat adalah Allah sendiri. Bagaimana mungkin Allah tidak menerima af'alnya sendiri? Jadi amal yang ditolak adalah amal yang manusia merasa beramal. Itulah amal yang ditolak, amal yang sesat. Karena manusianya di dalam hatinya tidak menyembah kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, melainkan kembali kepada hawa nafsu, iblis dan syaitannya. Akhirnya semua sholat dan ibadahnya dibakar di dalam an-nar. Ya sia-sia, tuas capek. Maka dari itu perbaruilah iman kita dengan la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah selalu di setiap saat
imanmu dengan la ilaha illallah. Apa maknanya? Jadi tiadakanlah dirimu di hatimu, yang ada hanya Allah. Inilah makna hakikat kematian yang indah di sisi Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho hati, maka Allah pun akan meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, maka kau akan termasuk sebagai orang-orang yang mengabdi. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga-surgaku. Inilah makna hakikat surga itu. Surga itu adalah kembalinya hati kepada Allah. Itulah surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya termasuk dan kita semua akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap perjalanan-perjalanan kehidupan ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.